Hai teman-teman, di dalam video saya sebelumnya, saya menyampaikan bahwa untuk mencapai impian, harapan, atau cita-cita, maka langkah awalnya adalah bahwa kamu harus membuat blueprint kesuksesan. Untuk dapat membuat blueprint kesuksesan dengan benar, maka kamu perlu memiliki pikiran yang kondusif. Pikiran yang kondusif adalah pikiran yang positif dan memiliki persepsi yang benar. Yaitu yang pertama, persepsi yang benar atau berpikir benar mengenai diri sendiri. Nah, ini sudah saya bahas di dalam video saya sebelumnya. Untuk linknya nanti kamu dapat lihat di dalam deskripsi. Lalu di dalam pembahasan video ini saya akan membahas mengenai berpikir benar mengenai kehidupan dan berpikir benar mengenai pekerjaan. Mau tahu detailnya? Silakan tonton video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena saya akan membongkarnya total keseluruhan dari awal sampai akhir. Nah, bagi kamu yang pertama kali baru melihat channel saya ini, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi sehingga ketika saya membagikan video-video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Kamu bakal mendapatkan banyak keuntungan dengan subscribe channel saya ini. Mengapa? Karena saya akan membagikan berbagai hal terkait soft skill, lalu terkait berbagai hal yang berhubungan dengan kesuksesan dan keberhasilan kamu di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Nah, yang saya bagikan itu antara lain mengenai komunikasi efektif, service excellence, leadership, motivasi, dan lain sebagainya. Dan saya akan membagikannya minimal 2 kali dalam seminggu, kadang-kadang bisa lebih. Karena itu teman-teman, ayo mari subscribe channel ini. Nah, teman-teman, materi video ini saya ambil dari buku yang saya tulis, yaitu 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang. Untuk memesannya, kamu bisa melihat di deskripsi, karena di situ saya cantumkan nomor WA saya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini ya. Nah, topik berikutnya adalah berpikir benar mengenai kehidupan. Teman-teman, seperti kita ketahui bersama-sama bahwa kehidupan itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kamu mengisinya dengan hal-hal yang positif, bahagia, dan menyenangkan. Namun demikian, ada beberapa orang yang berpikir bahwa saya akan dapat hidup berbahagia kalau saya sudah kaya raya dan sudah memiliki berbagai hal. Nah, apakah benar demikian, teman-teman? Sebenarnya, pemikiran yang benar adalah semuanya dimulai dari persepsi yang benar mengenai kehidupan. Lalu yang kedua, memilih secara sadar respon untuk bahagia. Lalu berikutnya adalah mengharapkan yang terbaik. Dan yang keempat adalah melakukan yang terbaik. Baru yang kelima, mencapai kesuksesan. Jadi, semuanya itu dimulai dari persepsi dan pemikiran kita mengenai kehidupan. Saya berikan sebuah ilustrasi. Anggap saja ada seseorang yang bernama Chaniago. Nah, Chaniago ini dia posisinya adalah seorang staf di sebuah perusahaan dan dia menginginkan untuk dipromosikan menjadi seorang manajer. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, untuk mendapatkan promosi dari staf menjadi manajer itu butuh energi, butuh pemikiran, dan juga butuh proses yang tidak mudah. Seperti yang Chaniago alami. Barangkali ia perlu banyak belajar, ia perlu banyak berusaha keras, ia perlu banyak menggunakan waktu luangnya untuk mempelajari ini itu. Barangkali ia lebih banyak lembur dan mengorbankan beberapa kesenangannya, sehingga ia berharap bahwa ia akan mencapai karirnya sebagai seorang manajer. Meskipun demikian, untuk mencapai menjadi seorang manajer itu tidak dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu. Nah, apa yang membuat Chaniago ini dapat bertahan meskipun dia sudah mengorbankan segala sesuatu, namun dia belum mencapai posisi manajer itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena ia memiliki harapan. Ia memiliki harapan bahwa kalau ia sudah berusaha melakukan ini itu dan menyerahkannya kepada Tuhan, maka pada waktunya nanti ia akan dipromosikan menjadi seorang manajer.
Nah, bagaimana ia dapat memiliki harapan yang kuat? Salah satunya adalah bahwa ia memiliki respon yang benar, yaitu respon untuk bahagia. Ia memutuskan secara sadar untuk menjadi bahagia, dan ia memandang pekerjaan dan kehidupannya secara lebih positif. Dengan demikian, ia akan dapat tetap mempertahankan harapannya. Nah, bagaimana caranya supaya ia dapat secara sadar memilih respon bahagia? Caranya adalah ia perlu memiliki persepsi yang benar mengenai kehidupan, teman-teman. Nah, itulah contoh bagaimana seseorang itu dapat mencapai impiannya meskipun melalui berbagai proses yang tidak mudah. Semuanya dimulai dari persepsi. Mungkin beberapa dari teman ada yang berpikir, bagaimana saya bisa bahagia? Orang impian, harapan, dan cita-cita saya saja belum tercapai. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita ubah persepsi kita mengenai kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu bukan disebabkan oleh ini itu. Dan bahkan barangkali kebahagiaan itu bukanlah sebuah kata sifat, tetapi kita ubah bahwa kebahagiaan itu sebuah kata kerja. Nah, mungkin teman-teman berpikir, apa? Kebahagiaan kata kerja. Ya teman-teman, maksud saya adalah bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang diputuskan. Jadi teman-teman memutuskan secara sadar untuk menjadi bahagia. Nah, ini yang terjadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kebahagiaan? Yang pertama, kita perlu senantiasa memiliki kebiasaan untuk bersyukur, teman-teman. Ada beberapa orang yang bersyukur kalau punya uang banyak, bersyukur kalau impiannya tercapai. Padahal sebelum kita mencapai impian atau kebahagiaan, kita harus memiliki rasa syukur dulu supaya kita memiliki kebahagiaan. Jangan terbalik untuk pemikiran kita itu, ya. Jadi syukurilah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Syukurilah hal-hal yang nampaknya sepele, tapi ini tidak sepele, teman-teman. Contoh, kalau teman-teman bisa bangun pagi dalam kondisi sehat dan bugar, itu anugerah dari Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup, itu anugerah dari Tuhan. Kalau kita memiliki kesehatan, memiliki pekerjaan, memiliki keluarga, bukankah itu banyak hal yang selalu dapat kita ucapkan syukur kepada Tuhan? Jadi teman-teman, biasakan untuk melihat berbagai hal baik yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan yang dilihat itu hal-hal negatifnya saja, karena di dalam kehidupan kita kan penuh warna-warni. Kadang-kadang ada yang kurang menyenangkan, namun banyak juga hal-hal yang menyenangkan. Nah, orang yang bahagia adalah orang yang mampu melihat hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang positif. Lalu yang kedua adalah dengan cara memilih kata-kata yang kita pakai, teman-teman. Ya, nah ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa hidup dan mati kita itu dikuasai lidah. Nah, saya pikir ada benarnya, teman-teman. Kenapa? Pernyataan itu sangat ilmiah. Nah, karena begini, teman-teman. Contohnya ya, ketika suatu pagi kamu mengatakan bahwa wah, pagi hari ini itu menyebalkan. Lalu perkataan itu masuk ke dalam telinga kita dan masuk ke dalam pikiran kita. Sekali dua kali tidak apa-apa. Coba teman-teman bayangkan kalau kita sering mengucapkan hal-hal seperti itu. Wah, hari ini menyebalkan, hari ini sial, saya tuh hidupnya itu tidak menyenangkan. Maka semakin sering kita mengucapkan hal-hal negatif itu akan masuk ke dalam pikiran dan alam bawah sadar kita, teman-teman. Dan akhirnya, perhatikan baik-baik, dan akhirnya itu akan menjadi persepsi kita, sehingga nantinya akan tercermin pada bagaimana cara kita bersikap terhadap segala sesuatu. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa seringkali perkataan kita, entah itu positif atau negatif, itu akan mempengaruhi perasaan kamu. Oleh karena itu, dengan sadar, pilihlah kata-kata yang menguatkan jiwa kamu dan mulai hilangkan kata-kata atau perkataan yang melemahkan jiwa kamu. Nah, contoh perkataan yang melemahkan, misalnya, wah, saya tidak bisa. Ubah menjadi yang menguatkan. Wah, saya yakin saya bisa. Lalu apalagi? Wah, saya gagal. Itu melemahkan. Diubah kalimatnya menjadi,
wah, saya belajar sesuatu nih hari ini. Lalu apalagi mengatakan bahwa wah, saya tidak mampu. Nah, kita ubah menjadi menguatkan. Nah, ini saatnya saya untuk belajar. Ya, dan berbagai macam contoh lainnya. Ketika teman-teman mendengar di dalam pikiran teman-teman bahwa kamu sedang mengucapkan kalimat yang melemahkan jiwamu, ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, teman-teman, gantilah kata-kata yang melemahkan jiwamu dengan kata-kata yang menguatkan jiwamu. Lalu yang ketiga adalah kita memilih pikiran apa yang kita pikirkan. Nah, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kita tidak dapat mencegah burung berterbangan di atas kepala kita, tetapi kita dapat mencegah burung itu bersarang dan akhirnya bertelur di atas kepala kita. Nah, artinya apa? Artinya adalah begini, bahwa kadang-kadang dalam kehidupan ini kita tidak dapat mencegah orang-orang itu mengatakan hal-hal yang negatif atau mengatakan hal-hal yang melemahkan jiwa kita, atau bahkan kadang-kadang kita tidak dapat mencegah suara-suara dari televisi atau dari tontonan yang kita tonton atau dari keluarga kita tonton bahwa kata-kata itu kata-kata yang negatif. Tetapi kamu dapat memutuskan untuk memilih apakah pikiran itu kamu masukkan ke dalam pikiranmu atau tidak, teman-teman. Seperti itu. Ya, nah teman-teman, suatu kali ketika saya sedang memberikan pelatihan komunikasi dan service excellence ke sebuah perusahaan, saya bertanya kepada peserta training. Nah, teman-teman, bagaimana caranya supaya kamu tidak mendengar perkataan-perkataan negatif dari teman-temanmu sekantor? Ada beberapa yang menjawab, dengan menghindari mereka, coach. Menghindari mereka. Lalu saya sampaikan, teman-teman, kalau kita bekerja dan kita dalam satu ruangan, tentu akan sangat sulit kita menghindari orang-orang yang berkata negatif terhadap kita, apalagi dia teman satu tim. Lalu mereka bertanya, nah, lalu apa yang harus kita lakukan, coach? Dan saya menjawab, kalau kamu tidak dapat menghindari mereka karena satu tim, maka yang bisa kamu lakukan adalah secara sadar kamu dapat memilah dan memilih pikiran mana yang kamu pikirkan. Kalau pikiran itu negatif, buang, tidak perlu dipikirkan. Lalu berikutnya, setelah kamu memilih dan membuang pikiran-pikiran yang negatif itu, langkah berikutnya adalah secara sadar masukkan pikiran-pikiran yang positif. Seperti yang sebelumnya tadi, perkataan itu tadi, itu mempengaruhi pikiran. Perkataan negatif kamu dengar, kamu ganti dengan perkataan yang positif. Atau kamu dapat mengisi pikiranmu dengan membaca kitab suci, atau membaca buku-buku motivasi, buku-buku yang baik, atau menonton tontonan-tontonan yang bersifat positif. Ya, dengan demikian pikiran negatif kita mulai hilang dan mulai kita ganti dengan pikiran yang positif. Seperti itu, teman-teman. Nah, saya berikan contoh. Suatu ketika kamu memiliki sebuah tas, dan tas itu banyak berisi barang-barang rongsokan lah, barang-barang yang tidak berguna. Dan suatu kali ketika kamu ingin mencari sesuatu untuk dapat kamu pakai, mencari di dalam tas kamu. Nah, karena tas kamu itu berisi barang-barang yang tidak berguna, maka barang-barang yang kamu ambil tentu saja barang-barang yang tidak dapat digunakan, teman-teman. Nah, caranya bagaimana supaya tas kamu itu berisi barang-barang yang dapat kamu gunakan? Caranya adalah dengan cara, mau tidak mau, kamu harus membuang barang-barang yang tidak berguna itu dari tas kamu. Lalu dengan membuang barang-barang itu saja tidak cukup, teman-teman. Karena apa? Artinya tas kamu kosong. Ketika kamu ingin mengambil sesuatu, kamu tidak akan dapat sesuatu. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Setelah tas kamu kosong, kamu pada saat yang sama harus segera mengisinya dengan barang-barang yang bermanfaat buat kamu. Dengan demikian, tas kamu sekarang isinya berganti, hal-hal positif. Sehingga ketika kamu membutuhkannya, kamu tinggal buka tas kamu dan kamu ambil barang-barang yang kamu butuhkan. Demikian juga dengan pikiran kamu dan saya, teman-teman. Buang pikiran negatif, isi dengan pikiran-pikiran positif. Sehingga ketika sesuatu kamu alami, kamu dapat meresponnya dengan baik. Karena apa? Respon itu muncul dari pikiran. Nah, oleh karena itu, teman-teman, pastikan kamu memilih pikiran-pikiran yang baik. Nah, teman-teman, ada satu pernyataan nih, bahwa salah satu perbedaan mencolok antara orang sukses dan orang gagal adalah apa yang ada di dalam pikiran mereka.
orang sukses selalu memikirkan hal-hal yang selalu membantu mereka untuk menjadi sukses. Oleh karena itulah mereka menjadi sukses. Sementara orang-orang gagal selalu memikirkan apa yang menyebabkan mereka gagal dan selalu memikirkan kegagalan. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi benar-benar gagal. Ingat teman-teman, pikiran apa yang kamu pilih untuk pikirkan, entah itu pikiran sukses atau gagal, akan sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam hidupmu. Jadi, pikiran mana yang kamu pilih untuk kamu pikirkan? Ya. Nah, berikutnya, bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang kondusif? Kalau di dalam video saya yang kemarin adalah berpikir benar tentang diri sendiri. Di dalam video ini tadi saya sudah share mengenai berpikir benar mengenai kehidupan. Dan sekarang yang terakhir adalah berpikir benar mengenai pekerjaan. Nah, ini saya ambil dari buku saya yang saya tulis, yaitu 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang. Bagi kamu yang ingin memiliki buku ini, silakan segera baca di dalam deskripsi dan langsung WA saya untuk memesannya. Saya akan mengirimkannya buat teman-teman. Nah, mengenai berpikir benar tentang pekerjaan, ada sebuah pernyataan yang saya tulis di dalam buku saya ini, bahwa bagaimana kita memikirkan sesuatu